Get used to it. I'll finish up. Film dimulai di rumah tua dengan seorang gadis bernama Zoe, di mana terlihat jika Zoe sedang memasukkan selongsong peluru ke senjata yang ia pegang. Zoe berniat mengakhiri hidupnya setelah kepergian sang ibu, dan kini Zoe hanya tinggal bersama ayah tirinya yang kejam, dan film pun dimulai. Scene berlanjut dengan Zoe yang sedang dalam perjalanan ke sebuah bar bersama ayah tirinya yang bernama John. Setibanya di sana, mereka langsung menyusun sebuah rencana untuk mencari korban, dan Zoe mendekati seorang wanita bernama Stacy. Beberapa saat kemudian, mereka mulai akrab, dan John membawa Stacy menuju ke rumah mereka. Setibanya di rumah, John menyuruh Stacy memejamkan matanya sambil dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam hitungan kelima, Stacy membuka matanya, dan dia terkejut ketika melihat ruangan itu yang seperti tempat penyiksaan. Stacy yang panik berusaha untuk pergi, namun jelas saja ia sudah terlambat karena pintu sudah terkunci dan John mengurungnya. Sementara Zoe yang mendengar teriakan Stacy tak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia tahu kalau yang ia lakukan adalah kejahatan. Esok paginya, Zoe secara diam-diam masuk ke dalam ruangan itu untuk melihat kondisi Stacy. Di dalam, Zoe memasang seutas tambang yang tergantung. Lalu ia bicara ke Stacy dan mengatakan jika John tidak akan berhenti menyiksanya. Maka itu, Stacy hanya punya dua pilihan. Pertama, bertahan hidup, tapi selalu disiksa. Atau mengakhiri hidupnya dengan menggunakan tambang yang sudah ia pasang. Di malam harinya, John pun terkejut ketika melihat Stacy yang sudah kaku tak bernyawa. Tentu saja, John marah ke Zoe dan memperingatkan agar tidak mencampuri apa yang sedang ia lakukan. Lalu John menyuruh Zoe membereskan kekacauan yang baru saja ia buat dengan cara memotong-motong Stacy hingga menjadi beberapa bagian. Get used to it. I'll finish up. Seorang deputi bernama Scott Walker sedang menerima laporan dari seorang wanita. Ia kemudian melihat dua anak bandel sedang mengerjai mobilnya, dan benar saja ban mobil Walker pun bocor. Lalu Walker berjalan menyusuri perkampungan hingga ia sampai ke tempat John, yang mana diketahui kalau John bekerja sebagai montir mobil. Setelahnya, John menderek mobil Walker, dan di sini mereka sempat mengobrol. Walker melihat tato di lengan John yang menunjukkan kalau John ternyata mantan marinir yang bertugas di Irak. Rupanya Walker juga pernah bertugas di sana, tapi ia beda tahun dari John yang lebih senior. Setibanya di kantor, Walker sempat membahas kehidupan pribadi John bersama Danny dan Sheriff, di mana mereka merasa aneh jika John yang sudah berumur mempunyai pacar yang lebih muda, yaitu Zoe. Jadi, selama ini John menutup identitas dirinya dan mengaku kalau Zoe adalah pacarnya, bukan anak tirinya. Tapi kata Sheriff, selama ia tidak melanggar hukum, ia biarkan saja. Kita beralih ke John, di mana setelah pertemuannya dengan Walker, ia menjadi waspada dan berniat untuk memasang jebakan jika saja ada penyusup yang berniat membongkar kejahatannya. Pada malam harinya, John dan Zoe kembali ke bar untuk mencari mangsa. Di sana Zoe berkenalan dengan wanita penjaga bar bernama Jennifer. Awalnya, Zoe mau menjadikan Jennifer sebagai korban John. Namun saat kembali ke kursi, ia melihat kalau John sudah mendapat gadis lain bernama Anne. Setelah berhasil membujuk Anne, John dan Zoe segera pulang sambil membawa Anne ke rumah mereka. Sama seperti sebelumnya, Anne dibawa masuk ke ruangan penyiksaan dan disekap. Di sisi lain,
Walker yang merasa curiga dengan John membuka lagi berkas lama saat ia masih bertugas di Irak. Lalu ia pun menemukan fakta bahwa John adalah seorang kriminal dan sudah dikeluarkan dari militer karena beberapa pelanggaran. Sementara itu, John mulai melakukan kegilaannya ke Anne dengan menggunakan alat setrum yang ia buat. You're the last just for all of them. You're in the second circle of... Esok harinya, Zoe mengalami dilema karena sudah tak tahan dengan siksaan yang terus-terusan dilakukan John. Zoe kemudian mengambil pistol yang berada di laci. Lalu ia duduk merenung sambil memandangi fotonya bersama John yang sudah disobek. Tak lama, Zoe melakukan cap cip cup untuk memilih apakah ia harus mengakhiri hidupnya atau membunuh John. Sampai akhirnya, Zoe masuk ke ruangan itu sambil menodongkan senjata itu ke John. Tentu saja, Anne senang karena pertolongan pun datang. Namun tiba-tiba, semua berubah ketika Zoe malah mengarahkan pistol itu ke Anne. Zoe lalu mengatakan perkataan yang sama saat ia ucapkan ke Stacy. Anne diberikan waktu 10 detik untuk memutuskan apa ia mau mengakhiri hidupnya sendiri dan... Sementara itu, Walker melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah sekolah untuk mencari tahu latar belakang Zoe yang sebenarnya. Walker membuka album foto dan ia menemukan foto Zoe. Namun sang guru berkata kalau gadis itu bernama asli Chloe yang sudah ditinggal mati ibunya dan tinggal bersama ayah tirinya. Tentu saja, dugaan Walker pun terbukti kalau John memang seorang kriminal yang mungkin ada kaitannya dengan menghilangnya beberapa gadis akhir-akhir ini. Lalu kita beralih ke minimarket, di mana terlihat Zoe dan John sedang asik belanja kebutuhan mereka. Tak berapa lama, Zoe didatangi Walker yang berkata kalau ia sudah tahu semuanya dan berniat membantu Zoe. Namun Zoe malah berkata kalau Walker itu salah orang. Dan di saat bersamaan, John menatap curiga ke arah mereka. Setelah itu, Zoe masuk ke dalam ruangan penyiksaan. Tak berapa lama, John datang dan tiba-tiba ia mengurung Zoe di dalam sana. Tentu saja, Zoe takut dan berteriak supaya John mengeluarkannya. Namun rupanya, John membuka lagi pintu itu dan berkata kalau ia hanya bercanda. Zoe memohon agar John tidak memperlakukannya seperti gadis-gadis yang lainnya. Kemudian, Zoe dan John kembali ke bar dan mereka sepakat untuk memilih Jennifer sebagai korban mereka yang selanjutnya. Awalnya, Jennifer ini jutek, tapi ia tak bisa menghindari bujuk rayuan John. Ia akhirnya bisa meluluhkannya. Ketika John sedang mengambil minuman, Zoe sempat memperingatkan Jennifer untuk cepat pergi karena John punya niat buruk ke dia. Namun Jennifer malah ngotot dan berkata kalau dia bisa mengatasinya. Di saat bersamaan, John memasukkan bubuk ke minuman Jennifer. Ya akhirnya membuat Jennifer pingsan saat meminumnya. Di saat dalam perjalanan pulang, John tidak sadar jika Walker sudah bersiap mengikutinya dari belakang. Tak ingin membuang waktu, Walker pun segera masuk ke dalam halaman John. Namun sayang, ia malah terkena jebakan yang sebelumnya sudah dipasang John. Tak lama, Zoe datang dan berniat untuk menolong Walker. Sementara John yang sedang asik menyiksa Jenny tiba-tiba keluar saat mendengar suara berisik dari Walker. Di sisi lain, Jennifer tak mau membuang kesempatan itu. Dia lalu mengambil anting dan berusaha membuka gembok di tangannya. Ketika berhasil, Jenny pun segera meninggalkan tempat itu. Kembali ke John, ia lagi menyeret Walker untuk masuk ke dalam ruangan penyiksaan. Tentu saja, John pun kaget saat melihat Jennifer yang sudah menghilang. Tak menunggu lama, John menyuruh Zoe untuk menjaga Walker selagi ia mencari lagi Jennifer. Di sini, John tak menyadari kalau Jenny bersembunyi di dekatnya. Dan John yang sudah muak dengan situasi itu
langsung memanggil Zoe untuk membantunya menangkap Jennifer. Tiba-tiba, Jennifer muncul sambil membawa chainsaw, dan mereka pun adu mekanik. Pertengkaran berhenti saat Zoe datang sambil menodongkan senjata ke Jennifer. John tersenyum semeringah, begitu tahu kalau Zoe masih berada di pihaknya. Namun kemudian, Zoe malah berubah haluan dan menyerang John. Di sini Zoe sangat marah dan meluapkan semua kekesalannya ke John yang selama ini sudah ia pendam. Lalu Zoe membunuh John sebagai bentuk balas dendam tentang apa yang terjadi kepada ibunya. Di hari berikutnya, Walker yang sedang dalam masa perawatan didatangi Danny yang mau melihat kondisinya dan membawakan makan siang untuknya. Sementara itu, Zoe lagi-lagi melakukan cap-cip-cup untuk menentukan apakah ia harus mati atau melanjutkan hidupnya. Film pun ditutup dengan Zoe dan Jennifer yang sedang menghakimi seorang pria karena membunuh banyak gadis. Lalu, Zoe memberikan sebuah pisau dan memberikan waktu 10 detik ke pria itu untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu, film pun berakhir.